Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita ingin membahas tentang menghafal atau hafalan. Apa sih fungsi menghafal? Nah, ini sambil contoh begini ya, sambil contoh ya di hari Minggu yang pagi yang cerah ini ya. Eh, Contohnya begini. Kalau Anda pernah nonton film Karate Kid ya, itu ada adegan di mana sang murid itu di awal-awal bukannya diajarin karate ya, atau setidaknya si murid merasa dia tidak sedang diajarin karate, tapi di film versi lama ya, ada dua versi film guys, atau mungkin lebih ya, tapi yang saya ingat tuh ada dua versi. Yang versi lama yang mana itu adalah gurunya itu adalah Ohara namanya, itu melatih muridnya bukan karate, atau setidaknya muridnya merasa dia tidak sedang dilatih karate, tapi dia justru disuruh mengulang-ulang pekerjaan mengelap kaca. Nah, jadi di awal-awal latihan itu si murid udah senang nih, ya, datang ke tempat latihan, dia merasa akan dilatih karate oleh gurunya yang hebat itu. Gurunya yang bernama Ohara, dia merasa bahwa ini guru yang bagus untuk latih karate, sehingga dia akan menjadi karateka yang hebat gitu kan. Nah, alih-alih dia merasa dia mengira bakal dilatih karate, gerakan karate, jurus karate, ternyata dia bukan itu, tapi dia merasa bahwa dia tuh sedang disuruh untuk mengerjakan pekerjaan ngelap kaca guys, dan nggak dibayar pula gitu kan. Nah, jadi ngelap kaca, kaca mobil, kaca rumah, jendela gitu kan, yang kaca lah pokoknya. Nah, tapi tidak sembarangan membersihkannya, tapi ada gerakannya. Jadi gerakannya tuh ngelap keluar, lingkaran keluar dengan lingkaran ke dalam. Jadi harus persis sama, nggak boleh metode lain. Kalau kita kan ngelap kaca kan biasanya kan sembarangan, sembarangan di kita kan. Ini tidak, harus gerakan keluar dan gerakan ke dalam. Ini kan tidak, ini kan ngelap kaca yang tidak lazim gitu. Memang bisa dipakai sih, bisa dipraktekin dan kaca bersih juga. Cuman apa ya, cuman kan kayak orang kan harusnya suka bebas-bebas saja cara ngelap kaca gitu kan, yang penting kaca bersih. Tapi itulah strict dengan disiplin aturan bahwa harus dengan apa, gerakan melingkar keluar dan melingkar ke dalam gitu. Dan pakai dua tangan, habis kanan kiri lagi. Jadi kedua tangan mendapatkan porsi yang sama dan gerakan itu juga mendapatkan porsi yang sama. Nah, di film Karate Kid yang terbaru yang dibintangi oleh yang pelatihnya itu adalah Jackie Chan gitu kan. Nah, itu gerakannya dia disuruh muridnya tuh yang dia kira bakal belajar karate, ternyata dia disuruh melakukan gerakan atau kegiatan membuka jaket. Jaket itu kan dibuka sek gitu kan, dibuka jaket itu ya, habis itu dibuka ininya kan, pokoknya membuka jaket lalu menggantungkannya di patung kayu gitu kan, untuk latihan latihan karate, latihan kungfu. Lalu diambil jaket itu ya kan, dipasang lagi, dibuka lagi, jatuhkan ke tanah, membungkuk, ngambil lagi ya, dipasang lagi, dibuka lagi, gantung lagi, gitu terus ulang gitu kan. Jadi ini kalau orang yang nggak paham tentu akan mengira bahwa ini bukan latihan karate, tapi ini adalah apa sih, orang bertanya ini apa sih yang dikerjakan ini, karena nggak paham gitu kan. Tapi itulah sebenarnya adalah esensinya, mereka ini disuruh menghafal suatu gerakan diulang-ulang, itu namanya menghafal. Melakukan satu ulang-ulang itu namanya menghafal atau hafalan. Agar mereka tuh ingat, karena dikerjakan ulang-ulang jadi suatu kebiasaan, itu menghafal. Nah, selang berapa waktu mereka mulai gerah, murid-murid ini gitu kan, murid ini mulai gerah gitu kan. Kenapa sih kok aku tuh bukannya dilatih karate, kok malah aku disuruh ngelap kaca, dan dengan gerakan pola yang aneh lagi gitu kan.
Karena dia belum nggak ngerti kalau itu adalah gerakan karate. Dia belum paham itu. Kenapa ini? Aku pengen latihan karate. Kenapa aku disuruh begini? Dia mulai merasa gerah dia, nggak sabaran. Juga dengan tadi yang di film kedua, yang dia tuh disuruh untuk memasang jaket, melepas jaket, menggantungkan, meletakkan di lantai, mengambil lagi, begitu seterusnya. Dia masa gerah gitu. Ini apa sih gitu kan? Uh, uh, Kok dia disuruh mengerjakan itu ulang-ulang sampai hafal gitu? Ya saking hafalnya dia lancar mengerjakan itu kan? Ini apa gitu kan? Ini nggak sesuai dengan ekspektasi dia yang dikira dia bakal belajar jurus karate gitu. Nah, di tengah kebingungan itu, ketidakpahaman itu, mereka pengen keluar. Nah, di saat itulah gurunya mulai menunjukkan kepahamannya gitu. Bahwa itu yang sebenarnya yang diajarin itu adalah jurus karate. Ya, jurus karate yang dalam bentuk lain. Jadi gerakan itu disimulasikan dalam bentuk lain gitu loh. Sehingga gurunya langsung melakukan gerakan menyerang gitu. Dan ajaibnya karena memang sudah biasa, apa yang sering dilakukan tuh refleks keluar. Ya, gerakan gelap kaca, refleks keluar. Karena dia sudah dia bawa sadar dia. Karena dia kerjakan terus gitu kan tiap hari, tiap saat gerakan meningkat keluar ke dalam, dia nangkis tak gitu kan, atau tak itu dia heran, dia mulai heran kok. Ini aku berusaha ngapain kayak gini gitu kan, kita dipukul ya begini kan, atau begini kadang tangan kanan kadang kiri, karena gurunya kan variasi serangannya. Loh, apa ini, kenapa kok aku refleks begini, apa yang sedang kulakukan? Dia nggak ngerti bahwa itu adalah hasil dari pengulangan kebiasaan dia untuk mengerjakan pekerjaan gelap kaca itu guys. Atau yang tadi itu yang di film kedua yang gerakan memasang dan membuka jaket. Tiba-tiba dipuk tenang dia nunduk gitu kan. Jadi gerakan mengambil jaket. Ketika dia dipukul dia begini. Jadi itu gerakan dia meletakkan jaket ke ini. Jadi ketika dia memakai lepas jaket itu dia juga tangkisannya begitu gitu. Jadi itu sesuatu yang dibiasakan dan berulang sehingga dia tuh hafal di luar kepala, sehingga menjadi refleks dan jadi gerakan alam bawah sadar, sehingga itu menjadikan dia tuh keluar sendiri dengan sendirinya gitu. Nah, jadi baru dia tuh dikasih penjelasan oleh gurunya. Nah, inilah silakan kamu selama ini. Baru mereka tuh ngeh, oh ternyata ini adalah gerakan karate ternyata. Jadi sebenarnya itu memudahkan mereka untuk memahami gerakan karate sendiri. Mereka langsung, karena mereka tuh sudah paham, bukan sudah paham ya, mereka tuh belum paham sebenarnya, mereka sudah refleks, udah jadi kesadaran alam bawah sadarnya, dan mereka tuh keluar gitu saja, sehingga mereka tuh tinggal dijelaskan saja lagi. Jadi menghafal gunanya adalah untuk membantu memahami. Jadi orang yang menjelaskan tuh nggak susah-susah payah lagi menjelaskan. Dan peluangnya untuk hilang tuh, untuk lupa tuh susah. Kan sudah jadi kebiasaan gitu, udah susah lupanya. Tapi coba orang yang misalnya datang ke gurunya langsung latihan karate, diajarkan jurus, langsung dijelaskan fungsinya. Ini adalah untuk menangkis. Oke, dia paham pada waktu itu. Besok dia ingat nggak? Belum tentu. Dia mungkin sudah lupa. Kenapa? Kadang-kadang guys ya, kalau orang begitu tuh kadang-kadang rasa arogansi timbul, sombong timbul. Aku udah ngerti kok, kalau begini nangkis keluar, nangkis di dalam. Kadang-kadang dia merasa arogansi itu kan, nggak mau mengulang sesuatu yang sudah ngerti. Itu penyakit manusia kadang-kadang. Merasa sombong, arogan, dia tidak mau mengulang sesuatu yang dia sudah paham. Padahal kan mentang-mentang sudah paham, lalu dia nggak mau ulangi, nggak gitu. Harusnya diulangi terus gitu. Tapi kecenderungan orang itu biasanya akan mengulang sesuatu yang dia belum paham, atau dia akan mengerjakan sesuatu yang ketika dia itu belum dapat. Ketika dia udah dapat, dia kadang-kadang malas mengulangi gitu kan. Misalnya, kenapa orang itu ketika dikasih gaji uang di awal, mereka tuh kedepannya kerjanya malas? Kenapa? Mereka sudah dapat uangnya. Maka mending Anda kerja dulu, nanti di akhir bulan baru dikasih gaji. Sehingga ada harapan untuk mengharapkan sesuatu gitu. Sama kayak tadi itu kan. Tidak dikasih dulu penjelasan di awal, biar dia tuh punya harapan.
gitu. Tapi kalau dia sudah paham, timbul sombong, timbul arogansi. Itu menyebabkan dia tuh cenderung agak malas-malasan untuk melakukan pengulangan kebiasaan itu. Jadi gunanya menghafal adalah untuk membantu memahami, sehingga yang menjelaskan itu tidak lagi repot-repot menjelaskan dan tidak perlu ngulang-ulang penjelasannya. Yang diulang adalah kebiasaannya, praktiknya diulang-ulang. Jadi akan memudahkan tugas kita sebagai seorang guru, ya. Karena murid kita udah punya disiplin, kebiasaan, udah punya refleks, alam bawah sadar, sehingga kita tuh menjelaskannya tinggal simple aja, tinggal kayak murid itu sudah punya kayak kayu bakar dan minyak, kita tinggal mati api saja, tik gitu. Tapi kalau kita tidak memberi posisi itu sebagai seorang guru, maka murid itu sama seperti kita tuh tiap hari kita harus kita tumpuk sampah bahan bakarnya, kita siram tiap hari, ya. Nah, repot sendiri kita, guys. Jadi dan itu pun nggak tinggal lama sama dia. Besoknya ditiup angin lagi, buyar lagi itu kan yang kita siapkan itu. Mending disiapkannya dulu, ya, dibumbukan banyak-banyak gitu kan, karena dia juga belum timbul arogansi sombongnya, sehingga itu akan cepat terrealisasi, guys. Nah, itu poinnya. Kedua, untuk gunanya adalah untuk praktek. Seperti tadi kita lihat bahwa begitu refleksnya orang yang melakukan itu terus-menerus, ulang-ulangnya, sehingga akan memudahkan prakteknya. Anda bisa bayangkan kalau seorang bela diri itu, ya, seorang penganut bela diri itu tidak menghafal gerakan bela diri, apa terjadi? Diserang, dia tidak bisa mengaplikasikan gerakan itu karena dia hafal gitu. Maka misalnya kalau Pancasila, Anda bagaimana bisa mempraktikkannya Pancasila kalau tidak hafal? Sama kayak seorang pilot misalnya yang banyak instrumen pesawat itu kan, dia harus hafal itu belum bisa mempraktikkannya. Gimana dia bisa menjalankan pesawat, memiringkan kiri kanan, atau landing dengan smooth, atau terbang dengan smooth, atau menghadapi guncangan kalau dia tidak paham, tidak paham, dia tidak hafal instrumen yang di pesawat itu, bagaimana bisa? Cuma juga misalnya kalau kita bekerja, kalau tidak hafal peraturan perusahaan, minimal misalnya peraturan yang kita perlu hafal adalah tidak boleh terlambat lebih dari 3 kali. Tidak boleh lambat juga, nggak boleh, ya. Maksudnya tuh kalau lebih dari 3 kali itu biasanya kena sanksi. Atau mungkin ya atau nggak masuk izin kerja 3 hari tanpa izin gitu kan, itu dipecat. Tidak boleh ngerokok selama jam kerja, tidak boleh tidur, tidak boleh baca atau main HP selama jam kerja. Itu kita hafal. Kalau itu kita praktekkan, kalau kita tidak hafal, ya kita akan berpulang untuk melakukannya, karena kita tidak hafal. Nanti ditanya, bos, kenapa kamu main HP? Nggak tahu ya ada peraturan perusahaan nggak boleh main HP. Oh, nggak tahu, bos, akan kacau. Makanya dihafal. Jadi menghafal telah untuk memudahkan kita untuk mempraktekannya. Sama kayak belajar bela diri. Kalau tidak hafal gerakan itu, gimana mau mempraktekannya? Bahkan tidak perlu paham pun, ya. Tanpa paham pun mereka sudah bisa mempraktekannya. Otomatis keluar gitu. Karena mereka udah seperti di bawah sadar gitu, guys. Jadi bahkan tanpa pemahaman pun mereka akan bisa mempraktekannya gitu, guys. Paham ya? Jadi penghafal tuh ada poin di sini, kuncinya adalah dan itu dasar daripada memahami. Karena memahami itu tidak akan lebih mudah kecuali kalau didasari dengan fondasi menghafal dulu. Menghafal akan memudahkan dalam memahami dan memudahkan akan dalam mempraktekkan. Jadi menghafal itu adalah fondasi dari mempraktekkan dan fondasi dari memahami. Akan sangat susah memahami atau mempraktekkan kalau Anda tidak menghafal. Dan akan susah mengingat. Jadi agak kurang elok atau kurang bagus kalau Anda tuh memahami tapi tidak menghafal dulu. Kenapa? Karena ada peluang untuk hilang lagi besoknya. Ya, jadi saya bilang tadi, Anda mengajari murid karate dengan metode yang tadi yang di film itu dengan metode lain yang misalnya diajari tiap hari gerakannya, lalu fungsinya besok ulang lagi. Pertama double job, ya. Pekerjaan jadi ganda, yaitu menghafal dan memahami, ya. Yang kedua ya akan berpeluang lupa gitu, dan akan ada berpeluang namanya kesombongan, arogansi.
Memang kalau Anda tidak memberi pemahaman, cuman mengulang saja, ada juga peluang namanya rasa malas karena merasa sia-sia pada dikerjakan. Seperti dua pisau gitu. Tapi yang penting ya, Anda tinggal cari solusi bagaimana kalau Anda mengajarkan dengan metode yang Anda menghafal sambil memahami itu tidak timbul rasa arogan sombong. Jadi Anda tetap semangat untuk mengulangnya terus gitu, meskipun Anda sudah paham. Atau yang kedua tadi, Anda harus punya semangat bahwa Anda tuh belum dapat ilmunya, jadi mending Anda kerjakan dulu. Anda nggak tahu maksudnya apa disuruh itu kan, ya Anda kerjakan dulu. Nah, jadi penting adalah ada solusi di kedua ini. Tapi dari yang kita lihat kan bagus sekali itu yang diajarkan bahwa mengulang-ulang itu tanpa memahami dahulu itu bagus sekali. Karena itu akan ya logikanya masuk akal guys gitu, ya kan? Intinya adalah jangan lupa sebelum memahami itu akan lebih bagus kita menghafal dulu. Tentu kita harus yakin yang kita pahami itu memang benar ya. Jangan sampai kita misalnya memahami sesuatu yang menghafal sesuatu yang misalnya gini, contoh. Kayak Anda tahu ada bela diri nggak berguna ya, yang pada praktiknya ternyata tuh nggak berguna sama sekali dalam pertarungan tuh nggak terpakai, hanya terpakai di teori-teori. Misalnya kayak tenaga dalam, nggak semua tenaga dalam ya, ada tenaga tertentu yang sugesti gitulah. Hanya berlaku bagi murid-muridnya saja yang memang udah kena sugesti, orang luar tidak, yang tidak kena sugesti nggak bisa. Nah itu nggak penting Anda tuh hafal guys, karena intinya Anda sudah tahu bahwa itu tidak berguna gitu. Jadi sebelum menghafal juga harusnya Anda harus tahu bahwa yang meskipun Anda belum paham banget, minimal ada paham sedikit lah bahwa yang Anda akan hafal itu memang berguna gitu. Sehingga Anda menghafalnya itu tidak sia-sia nantinya. Jangan nanti setelah Anda memahami, ternyata aduh untuk apa aku menghafal ini? Ternyata nggak berguna gitu kan. Nah, itu pentingnya dulu poinnya kan. Misalnya kayak Anda memahami bahwa karate itu bela yang bagus, atau Wing Chun atau Taekwondo. Nah, baru Anda tuh tanpa memahami jurus-jurusnya, tapi Anda tahu bahwa itu berguna dalam pertarungan, baru Anda full menghafal dulu hafal gerakannya. Baru setelah itu Anda mulai masuk ke tahap memahami. Setelah hafal, sudah refleks, sudah di luar alam bawah sadar, baru Anda mulai memahami. Nah, itu poinnya guys. Ya, bisa juga dengan metode lain yang saya bilang tadi, yaitu menghafal sambil memahami, tapi itu biasanya agak ribet. Karena Anda harus mengontrol ego tadi, rasa sombong, arogan. Karena kalau orang sudah paham, biasanya orang tuh agak malas-malas untuk mengulangnya. Karena udah paham kok, ngapain lagi ngulang-ngulang gitu kan. Jadi sombong tuh timbul gitu guys. Kayak orang lah, aku udah hafal rumus, aku udah tahu kok rumus ini kok, kalau ini bagi ini hasilnya segini, ngapain ngulang-ngulang. Nah itu penyakit itu timbul guys. Nah jadi mending nggak usah ngerti, nggak usah paham dulu, tapi ada kerjakan terus, ulang-ulang terus ya. 10 bagi 2 5, 10 bagi 2 sama 5, ulang-ulangnya terus gitu sampai ada apa. 10 bagi 2 itu sama 5, 10 bagi 2 sama 5, baru nanti ada pahami kenapa ya 10 bagi 2 sama 5. Gitu guys. Karena kalau ada langsung di awal kan 10 bagi 2 5, udah paham kok, ngapain lagi diulang gitu. Nah, itu masalah di situ timbul. Oke. Jadi mudah menghafal ada dua, untuk memudah memahami dan memudahkan untuk mempraktikkan. Jadi jadi hafalan itu adalah fondasi penting bagi sebuah bangunan. Anda tidak akan mudah dalam memahami, ada potensi lupa kalau Anda hanya memahami tidak menghafal, dan Anda tidak akan bisa mempraktikkan apalagi kalau tidak menghafal. Karena tidak mungkin mempraktikkan sesuatu yang tidak Anda hafal kan. Seperti seorang pilot tidak mungkin dia mempraktikkan bagaimana dia cara landing selanjutnya kalau tidak hafal cara mengoperasikan pesawat gitu guys. Sama juga kayak seorang bela diri, nggak mungkin dia tuh bisa mempraktikkan jurus bela diri kalau tidak hafal. Cuma misalnya kayak aktor, nggak mungkin dia bisa mempraktikkan sandiwara itu kalau dia tidak hafal skripnya atau hafal ya skrip atau ucapan aktornya atau dia sebagai aktris di skrip itu guys. Oke, jadi mungkin itulah pentingnya hafalan yang harus kita pahami. Jadi biasakan menghafal dulu sebelum memahami atau melaksanakan, karena itu akan memudahkan Anda dalam prakteknya ke depannya ya. Menghafal dulu baru melaksanakan
dan memahami dan melaksanakan, gitu kan. Jadi prosesnya ikuti alur dulu, menghafal, memahami, melaksanakan, jangan terbalik-balik. Jangan hanya melaksanakan saja atau memahami saja tapi tanpa menghafal, jangan. Karena itu bisa kemungkinan lupa, ya, atau Anda tuh nanti salah-salah dalam mengaplikasikan karena Anda tidak hafal gitu kan. Nah, itu problemnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.